Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Adik-adikku sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah dialah yang memberikan kepada kalian segala hal yang kalian pinta. Dan dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa atakum min kullin ma sa'altumuh, dan Allah berikan kepada kalian apa yang tidak kalian minta. Maka kita dapati bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Dari nikmat sebelum kita lahir, nikmat ketika kita memejamkan mata kita, nikmat ketika kita sibuk dengan aktivitas kita, bahkan di tengah-tengah lalainya kita dari Allah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita tangan, kaki dan yang lainnya. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, kesadaran sehingga kita bisa berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah. Yang kata Nabi, asyraful makani fid dunya masajid Allah. Bahwasanya semulia-mulianya tempat di dunia, atau kama qala, bahwasanya semulia-mulianya tempat di dunia apa? Pasar atau masjid? Masjid. Masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Ya. Dan kenikmatan yang paling besar, ikhwani fiddin, adik-adikku sekalian, kenikmatan yang paling besar yang terkadang atau bahkan seringkali kita lupakan, itu adalah satu nikmat yang sangat berharga, yang ketika apabila penduduk surga itu masuk ke dalam surga, ketika penduduk surga pertama kali melangkahkan kakinya ke dalam surga, maka penduduk surga itu akan mengingat satu nikmat yang Allah berikan kepada di dunia. Nikmat tersebut bukan nikmat kekayaan. Nikmat tersebut bukan nikmat jabatan, bukan nikmat harta, namun nikmat yang diingat oleh penduduk surga ketika pertama kali masuk ke dalam surga apa? Nikmat sehat, satu. Iman, dua. Yuk sampai 5. Iman, 2. 3. Islam, 4. Apa? Umur, ahsan. Ya, secara umum betul. Namun maksud ya nikmat yang penduduk surga ingat ketika dia pertama kali masuk surga apa? Nikmat hidayah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-A'raf. Allah katakan ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka akan mengatakan sebuah kalimat. Mereka katakan wa qalul hamdulillah. Mereka mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak berikan kita hidayah, maka kita tak akan bisa masuk ke dalam surga. Ya, jadi hidayah itu bukan soal kepintaran. Betapa banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, Allah tak kasih dia hidayah. Betapa banyak orang-orang yang kaya, jabatannya luar biasa, tidak Allah kasih hidayah. Lihatlah bagaimana Fir'aun, Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Lihatlah bagaimana Qarun, fakhasafna bihi wa bidarihil ard, Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Nah, jadi hidayah itu adalah nikmat yang luar biasa, dan antum kita semua di sini telah Allah berikan hidayah, hidayah Islam. Maka patut kita syukuri nikmat tersebut dengan kita menjaga batasan-batasan agama, dengan kita menjaga batasan-batasan syariat.
Ya, ini masih muqaddimah ya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Ya, berkat dakwah, berkat perjuangan pengorbanan beliau, kita yang berada di bumi Katulistiwa, yang berada di kota Pontianak, berada di ujung kota baru, di tengah hutan belantara, ya, sebelahnya kebun cabai, sebelahnya lagi pokok apa sebelah? Kebun apa di sebelah? Apa? Pisang, depan jagung, belakang kosong. Kita yang di sini yang jauh dari Mekah sana, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal, bisa dapat nikmat Islam. Ini berkat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika antum perhatikan atau jika kita perhatikan bahwasanya kita sekarang tengah hidup di tengah-tengah zaman di mana banyak sekali manusia yang melalaikan Al-Quran. Banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Zaman di mana orang-orang sibuk terlalaikan dengan urusan dunianya. Sehingga Nabi SAW suatu ketika beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keluhannya? Allah abadikan dalam surah Al-Furqan. Allah katakan apa? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabbku, wahai Allah, sesungguhnya umatku ini apa? Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Al-Quran dijadikan sesuatu yang ditinggalkan, bukan lagi sesuatu yang dikeramatkan, bukan sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah umat Islam, kecuali bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran ini apabila orang telah meninggalkannya, apabila kita meninggalkan Al-Quran, maka kita pasti akan terjebak atau terjerumus ke dalam kesesatan. Dalam surah Thaha, ya, kalau tidak salah itu ayat 22 ya, 20 atau 22, coba kita cek ya. Boleh antum cek yang buat mushaf. Ana lupa ayat berapa. Ya, ayat 124, jauh ya. Melesetnya jauh. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa man a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sungguh baginya akan Allah berikan kehidupan yang dhanka, kehidupan yang sempit. Ya, ulama tafsir datanya Ibnu Katsir menjelaskan maksud kehidupan sempit itu apa? Sempit ketika di dunia, yakni dia disulitkan dengan berbagai problematika, dan nanti di alam kubur juga akan disempitkan liang kuburnya. Karena sebab apa? Meninggalkan Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat. Dan sampai situ, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian nanti ketika di hari kiamat, orang-orang yang ninggalin Al-Quran tadi ini akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma. Apa a'ma? Botak. Buta. Bukan botak ya, buta. Ya, pakai dhammah bu, buta. Bukan botak ya. Ya. Jadi orang yang meninggalkan Al-Quran nanti di hari kiamat apa? Akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu apa? Mereka komplain kepada Allah. Qala ya rabbi lima hasyartani a'ma
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kan aku dulu di dunia itu bisa melihat. Kok sekarang dibangkitin dalam keadaan buta? Kok bisa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah ketika di dunia dahulu kalian ketika dibacakan ayat-ayat kami, kalian tidak peduli. Kalian tinggalkan Al-Qur'an, kalian tinggalkan mempelajari Al-Qur'an. Wa kadzalikal yauma tunsa. Oleh karena sebab itu apa? Maka pada hari ini pula kami akan lupakan kalian. Ini dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya luar biasa. Ya, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menempuh jalan-jalan untuk mempelajari Al-Qur'an tersebut. Antum tinggal di sini, ya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antunna tinggal di sini itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disyukuri. Ya. Kembali lagi pada ayat tadi dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala katakan apa? Rasul mengadu kepada Allah, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh umatku menjadikan Al-Qur'an menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Ya, maka apa sebenarnya tujuan dari turunkannya Al-Qur'an? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada kita? Apakah hanya sebagai bacaan saja? Atau Al-Qur'an itu hanya menjadi pajangan di rumah atau ditempel dengan bingkai yang indah? Itukah tujuan Al-Qur'an? Kalau gitu tidak perlu dakwah Nabi. Ya. Tinggal tulis aja, kasih, dah selesai. Apa tujuan diturunkannya Al-Qur'an? Allah katakan kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka dapat mentadabburi ayat-ayat tersebut. Jadi tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an apa? Agar ditadabburi, dipahami, direnungi makna-makna dari Al-Qur'an tersebut. Ya, ini tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tak mentadabburi Al-Qur'an? Kata Allah. Amma ala qulubin aqfaluha, ataukah ada gembok di hati mereka sehingga mereka itu ya qolat, keras untuk memahami Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah, maka kalian akan dapati banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Nyatanya apa? Tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Ya, ini adalah firman-firman Allah, surat-surat cinta dari Allah yang harus kita pelajari. Ya, maka kalau boleh kita simpulkan, ya, tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu ada 4. Ya, ada berapa? 4. Bahasa Arab 4 apa? Hah? Bahasa Arabnya 4. Arba'ah. 4. Yang pertama apa? Untuk dibaca. Siji, untuk dibaca. Yang tak nulis Anna husnudzon kayak Imam Bukhari ya, udah hafal insyaallah. Oh, mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Untuk ditadabburi tadi. Untuk ditadabburi. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu merenungi makna-maknanya, memahami maksud dari firman-firman Allah tersebut. Yang ketiga, fungsi Al-Qur'an atau tujuan diturunkannya Al-Qur'an apa? Untuk diamalkan. Ya, jadi setelah kita sudah bisa membaca Al-Qur'an, sudah bisa ya
mentadabburi Al-Quran, maka langkah selanjutnya apa? Mengamalkan Al-Quran. Karena kata Nabi, Al-Quran itu nanti di akhirat dia bisa jadi dua. Ya, Al-Quran itu adalah pisau mata dua. Imma hujjah laka, Al-Quranu hujjah, ya, hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah yang akan menolongmu, atau bisa menjadi bumerang yang mencelakakanmu. Ini Al-Quran. Kapan Al-Quran itu menjadi bumerang yang mencelakakan kita? Ketika tidak diamalkan. Ya, ini penting. Makanya ada seorang salaf namanya Al-Fudail bin Iyad. Ya, beliau mengatakan apa? Ini renungan untuk kita semua, terutama di pondok ini kan semuanya ngafal Quran, ya kan? Nah, ini renungan untuk kita semua. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Innama unzilal Qur'an liyu'bala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu 'amala. Bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu sejatinya diturunkan untuk diamalkan. Tapi kata beliau apa? Fattakhadhan nasu qira'atahu 'amala. Namun sangat disayangkan banyak dari orang-orang yang baca Quran itu hanya menjadikan bacaannya itu sebagai amalan. Artinya tok sampai situ. Udah baca, udah selesai, dapat pahala. Betul, baca Quran dapat pahala. Namun tujuan sejati Al-Quran apa? Diamalkan. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya, ana dan antum semuanya. Itu fungsi keberapa tadi? Tujuan keberapa? 3. Yang keempat, apa kira-kira? Sudah dibaca, ditadabburi, diamalkan, terus didakwahkan. Ahsan, jazakallah khairan. Didakwahkan, ya, diajarkan. Nah, oleh karena itulah majelis ini ada. Ya, judul kajian kita ini apa? Tajwid. Ana akan banyak omong, yang paling banyak itu cuma di hari ini. Untuk seterusnya 50-50. Ya, 50% ana, sisanya antum. Haha. Ya, antum baca nanti. Ya, jadi siap-siap gosok giginya biar enggak bau, ya. Tamam. Ahsantum. Ya, jadi kalau kita membicarakan tentang tujuan Al-Quran yang 4 tadi, jauh sebelum kita mendakwahkan Al-Quran, jauh sebelum kita mengamalkan Al-Quran, jauh sebelum kita mentadabburi Al-Quran, hal pertama yang harus kita pelajari apa? Cara membaca Al-Quran. Nah, ya, dan itulah yang akan kita bahas insyaallah setiap hari Ahad ini, ya, tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dikenal dengan ilmu apa? Tajwid. Sekarang ana mau nanya antum, apa itu tajwid? Ada yang mau jawab? Ikhwan, akhwat, antum. Ilmu yang mempelajari, ahsantum, ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang benar. Ada yang lain? Ada yang mau membantah ini? Siapa namanya? Putra. Memperbagus bacaan, ahsantum. Lain? Yo, yang ini ibu-ibu, ada enggak? Mahat, masyayikhat, mawjudah. Bismillah. Tidak tidur ya? Tidak tidur kan? Kok tidur kayak disimbur nih. Ya. Ya. Itu tajwid, itu udah benar ya. Tajwid adalah ilmu mempelajari tata cara baca Al-Quran dengan benar, dan ilmu untuk memperindah bacaan Al-Quran. Ini ta'rif atau definisi yang sangat mumtaz seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya,
Ana mau nanya yang ke ini, ummahat. Masyayikhat. Ya. Menanya apa tadi ya? Ya, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Tafadhalna. Wajib. Yang lain? Ada yang haram? Gimana? Wajib. Oke. Yang lain? Fardu kifayah. Ada khilaf nih. Khilaf antara santriwati ya, antara masyayikhah. Yang ikhwan coba, apa hukum fardu ain. Wah, ada lagi nama baru nih. Wajib, fardu kifayah, fardu ain. Apa? Wajib untuk setiap muslim. Berarti sama ya? Oke, ada lagi. Wajib. Namun secara teori wajib enggak? Wajib. Namun secara teori wajib enggak? Coba ummahat gimana? Secara teori, tadi kan secara praktek wajib, secara teori gimana? Apakah setiap orang harus memahami tentang bab waqaf wa ibtida? Apakah setiap orang harus paham di mana huruf dot itu keluar? Asalnya. Huruf ra, bagaimana huruf ra itu keluar? Apakah setiap orang itu harus paham? Ini lidahnya harus belok-belok gini. Apa seperti itu? Ya, jawabannya kalau secara teori hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan jenazah aja ya. Kalau antum dengan fardu kifayah kan biasanya kan jenazah kan. Enggak, fardu kifayah itu hukum. Ya, hukum di mana apabila sudah ada orang yang pelajarinya, yang lainnya gugur. Ya. Secara teori. Namun secara praktek membaca hukumnya wajib. Kita wajib baca dengan tajwid. Oleh karena itulah Ibnu Jazari mengatakan dalam muqaddimahnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Sesungguhnya membaca Quran dengan tajwid hukumnya hatmun lazim, wajib, pasti enggak berubah. Ya. Man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak membenarkan malaikat Jibril dengan tajwid. Malaikat Jibril membawa firman Allah dengan tajwid, dan demikian pula kemudian dilanjutkan diajarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in hingga sampai kepada kita pada hari ini semuanya dengan tajwid. Ya, namun kalau secara teori ya tidak semuanya wajib. Ya, namun alangkah baiknya seorang itu mempelajarinya. Ya, walaupun tidak dakik, tidak secara mendalam ya. Nah, ini sampai jam berapa kita? Indonesia langsung berhenti? Enggak, berlanjut sampai jam 9 bisa. Ya. Malam Senin besok masuk sekolah katanya kan. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, ya. Kenapa kita harus belajar tajwid? Kenapa kita harus mempelajari tata cara baca Quran yang benar? Agar kita itu tidak terjatuh dalam yang namanya lahan. Apa? Lahan. Lam ha nun. Ya. Ya, mohon izin ana mau nulis ya akhwat, ummahat, tolong di ini ya, kondisikan. Ya. Lahan. Lam ha nun. Ya, lahanun. Lahannya apa? Kesalahan dalam baca Al-Qur'an. Nah, kita ketika mempelajari, nampak gak? Nampak enggak? Saya sih nampak besar kan? Ini nampak nih? Nampak ya? Oke. Lahan. Ya.
kita mempelajari tajwid agar terhindar dari yang namanya lahan. Dan lahan nanti terbagi menjadi dua. Ada yang tahu enggak? Apa? Ahsantum, barakallahu fikum. Ya, terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya jali, ya. Ya, jali. Ini nggak bisa geser lagi nih ya. Yang kedua apa tadi? Khafi. Ya. Afwan, tulisannya enggak bagus. Ya. Apa itu lahan jali? Ya, jali itu artinya izhar atau zahir. Jelas. Ya, lahan jali itu artinya jelas. Maksudnya apa? Maksudnya kesalahan-kesalahan pada lahan jali ini bisa diketahui oleh orang awam sekalipun. Antum misalnya awam, gak pernah mondok, gak pernah ngaji, ya kan? Terus disuruh nyimakin bacaannya Ustadz Hendra misalnya. Ya, nyimakin bacaan Ustaz Hendra. Antum baca Quran. Beliau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah enggak? Salah enggak? Salah. Apa salahnya? Hah? Da. Ya kan? Antum mau awam sekalipun tahu kalau itu salah. Nah, itu kenapa dinamakan dengan lahan jali. Lahan yang jelas, kesalahan yang jelas. Dan lahan jali ini nanti, ya ikhwani fiddin, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa, banyak sebenarnya, tapi anak akan sebutkan di sini 3. Ya. Yang pertama, tertukarnya huruf dengan huruf, ibdalul harfi bil harfi. Tertukarnya huruf dengan huruf. Maksudnya gimana? Contoh, ya. Di dalam surah Al-Fatihah Allah Ta'ala katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ya. Kemudian sebagian orang, dan ini relate, membacanya dengan apa? Alhamdulillah. Ya, dengan mengganti huruf H menjadi huruf H tebal. Alhamdulillah. Berubah enggak hurufnya? Berubah. Kira-kira kalau hurufnya berubah gini, maknanya berubah enggak? Berubah. Siapa yang tahu ini jadi apa artinya? Apa? Udang. Beguncang. Kurang tepat. Ini dulu. Alhamdulillah ini artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah apa? Alhamdu itu artinya al-halak, al-maut, asyar, kematian, kecelakaan, kecacatan bagi Allah. Jauh enggak berubahnya? Jauh. Hanya perihal apa? Hak. Ya. Ana teringat dengan sebuah kajian Ustadz Firanda hafizahullah taala. Jadi beliau cerita di kajian itu beliau hampir ketawa ketika sholat. Kenapa? Karena imamnya itu baca surah Ad-Duha. Ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar atau tanhar? Dika, tanhar atau tanhar? Hah? Pakai ha tipis. Ya, yang ummahat pakai tanhar atau tanhar? Ya.
Jangan buka Quran. Ini dicek hafalan juz 30 ni. Tanhar, tanhar. Ya, tanhar pakai hak tebal. Dan adapun orang-orang yang meminta-minta, jangan engkau bentak, jangan engkau hardik, tanhar. Tapi kalau diganti jadi tanhar, adapun orang yang minta-minta, jangan engkau sembelih. Artinya berubah. Ya, nahara. Fassalli li rabbika wanhar. Solatlah dan sembelihlah, pakai hak. Kalau har tu bentaklah. Beda artinya. Contoh lain misalnya dalam surah At-Tin, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya, ahkamil hakimin. Tidak selesai materi anak hari ini ya. Tak masalah. Ya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Pakai huruf apa? Ha. Ketika orang mengubahnya menjadi huruf ha, misalnya ahkamil hakimin, artinya berubah. Jadi kalau ini artinya apa? Bukankah Allah adalah zat yang paling bijak di antara orang-orang yang bijak? Nah, ini artinya kalau pakai ha. Tapi kalau diubah menjadi ha, alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah zat yang paling buruk di antara orang-orang yang bijak? Ya, ahkam itu artinya apa? Asyar, paling buruk. Jauh enggak perubahannya? Jauh. Ya. Ada yang bisa ngasih contoh lain? Misalnya walahum adzabun alim atau alim? Alim? Coba yang alim angkat tangan. Alim pakai ain, angkat tangan. Tadi pakai ain. Yang pakai hamzah. Alim. Yuk irfa yadak. Irfa yadak. Zaki pakai ghaib. Ya. Ini ummahat pakai ain atau hamzah? Ain. Coba yang ain angkat tangan berapa orang, dicek. Coba dilihat yang paling depan, perhatikan berapa orang yang pakai ain. Berapa orang? Walahum adzabun alim atau alim? Hamzah. Muttafaq, sepakat semuanya? Sepakat, Masya Allah. Yang benar pakai apa? Pakai hamzah. Alim. Alim itu artinya apa? Pedih. Dan bagi mereka azab yang alim, yang pedih. Kalau alim itu apa? Yang maha mengetahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Jangan alim, pedih nanti artinya. Ya, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu perih. Kan tak nyambung jadinya. Ya, na'udzubillah min dzalik, subhanallah ta'ala. Tamam, ini yang pertama. Ya, di antara bentuk lahan jali apa? Mengubah huruf menjadi huruf lain. Nanti antum akan praktek. Ya, antum akan praktek. Enggak hari ini ya. Sudah cukup waktunya. Insyaallah nanti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fid din, akhwati fillah, di antara bentuk lahan jali itu apa? Ya, merubah harokat dengan harokat. Ibdalul harakah bil harakah al-ukhra. Harokat berubah menjadi harokat lain. Ya, ana nulisnya singkat ya, biar cepat. Antum pandai-pandai nulis di bukunya. Ya, ana mau nanya dulu. Ya, harokat itu ada berapa? Ana tanya yang Nabil. Harokat ada berapa, Bil? A 5,
B 10, C 11. Berapa? Kalau nyerah gini ya. Nah, yang depannya siapa namanya? Rifki. Rifki betul ya? Rifki, berapa Rifki harokat? 6. Oke. Apa-apa Jak Firly 6 tuh? Oh. Putra berapa Putra? Harokat. Wallahu alam. La yus'alu wa hum yas'alun. La yas'alu wa hum yus'alun. Ya, ini enggak ditanya, antum yang ditanya. Berapa? Harokat ada berapa? 10. Oke. Mau ngangak berapa antum? 3. Sikitnya. Oke, mungkin adzan dulu ya. Adzan dulu ya, tafadhol adzan dulu. Yang akhwat pikirkan ada berapa? 7. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza sami'tumun nida faqulu ya ma yaqulul muadzin atau kama qala." Apabila azan lagi dikumandangkan, apa? Bubar. Ya, maka
ikutin apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, fihi fadail katsirah, banyak keutamaannya ya. Ya. Antum mau ngobrol dah apa? Dah haram ya ngobrol situ, tapi adanya dijawab. Tamam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, tadi apa? Harokat. Akhwat ada berapa harokat? 6. Satu. Terus? Atau udah sepakat semua 6? 2. Yuk, jawab. 5. Coba yang 5. Ada apa-apa aja tuh 5 tuh? Sebutkan. Yang 5 dulu. Tadi apa-apa aja 5? 5, 4, 3, 2, 1. Fathah, terus kasrah, terus dhammah, tasydid, sukun, harokat. Ikhwani fiddin, adik-adikku sekalian, harokat itu apa sih? Apa? Bukan tanda baca. Kalau tanda baca itu namanya dhabt. Nah, dia namanya dhabt, ada namanya rasm, itu nanti kita pelajari. Harokat itu bagian dari dhabt. Ya. Harokat itu apa? Harokah itu dari kata apa? Haraka yuharriku atau haraka yahriku. Nah, bergerak. Ya. Maka Allah katakan apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau tuharrik, menggerak-gerakkan lidahmu dalam rangka apa? Buru-buru mengikuti ayat dari Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril mengajarkan ayat Allah, ya Al-Qur'an, Rasulullah itu buru-buru untuk menghafalnya. Maka Allah tegur, jangan tergesa-gesa. Jangan kau gerakkan lidahmu tergesa-gesa. Ya. Kalau di sini ada yang namanya harokat Islamiyah, pergerakan Islam. Ya, jadi harokat itu artinya apa? Bergerak. Apa aja yang bergerak? A, I, U. Nah, jadi harokat itu sebenarnya ada berapa? 2, 3. Ya, harokat itu 3. Yang pertama A, fathah. Kedua I, kasrah. Yang ketiga apa? U, dhammah. 3 aja. Nah, terus an in un itu apa? An in un itu sama seperti ini, cuma double. Nah, jadi sebenarnya ujung-ujungnya 3. Ya, termasuk juga an, in, un. Nah, ini harokat. Sukun masuk harokat tak? Lah kok enggak? Sukun itu apa? Apa arti sukun? Kalau ada kawan kita nikah, kita katakan apa? Sakinah, mawaddah, wadidau kan ya, warahmah. Apa sakinah itu apa? Sakinah itu sukun itu di sakinah, apa sakinah? Hah? Tenang. Makanya tempat tinggal antum di sini namanya apa? Sakan, karena antum tenang tinggal di sini. Sahih am la? Sallallahu musta'an. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha. Udah tahu nikmat Allah diingkari habis itu. Banyak-banyak bersyukur antum. Ya. Sakan, sukun tuh diam. Sedangkan harokat dari apa? Bergerak. Jadi masuk dah nih bergerak sama diam tadi nih. Enggak. Jadi sukun masuk harokat bukan? Bukan. Ya. Nah, nih. Pertukaran antara harokat dengan harokat satu saja contohnya, karena sudah mau isya. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, ya Allah katakan an'amta alaihim, an'amta. Ya, kemudian ada orang bacanya an'amtu. Nah, misalnya berubah jadi apa? Oh, jeleknya. An'amtu jadi dhammah. Berubah enggak artinya nih? Siapa yang tahu berubahnya gimana? Angkat tangan. An'amta artinya apa? An'amtu artinya apa? Yo, coba
Betul. Nah, kamu angkat tangan kan? Itu, oh enggak. Coba. Apa? Putra. Yuk. Bantu kawannya. Apa perbedaan an'amta dan an'amtu? Nah, antum. Oke, irfa' sautak. Lau samahta, irfa' sautak. Nikmat yang telah Engkau beri. Kalau an'amtu, waduh, siapa guru bahasa Arabnya? An'amta, nikmat yang Kau beri. An'amtu, akhwat, apa? Ya, kalau tidak ada yang jawab berdiri semua nih. Yuk, an'amtu apa? Nikmatnya telah aku beri. Ahsantum, barakallahu fikum. Antum makasih sama Dika. Ya, nolong antum. Kalau an'amta, ya, ayatnya gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Kalau diganti jadi an'amtu apa? Jalan yang aku beri nikmat kepada mereka. Wah, kepedean jadinya. Merubah maknanya? Merubah. Nah, ini lah yang ketiga, terakhir. Ya. Berubah. Ya. Insyaallah nanti yang ketiga pekan depan saja. Ya. Pekan depan saja. Karena panjang. Nah, sampai sini ilahuna hunaka su'al. Man yuridu an yas'al falyas'al. Idza kuntum la ma 'indakum su'al sa'as'alukum wahidan fa wahidan. Kalau ndak ada yang ngasih pertanyaan, saya yang nanya. Yuk, tanya. Dadah. Jadi nanti insya Allah kitab pegangan kita itu setelah ana timbang-timbang, pertama ana lebih condong kepada Muqaddimah Jazariyah. Jadi Muqaddimah Jazariyah adalah salah satu kitab atau matan atau manzumah syair-syair yang paling agung dalam ilmu tajwid. Jadi ada dua. Yang paling dasar ya, kitab dasar yang paling agung dalam tajwid itu ada dua. Yang pertama Tuhfatul Atfal karya dari Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Yang kedua kitab atau matan Muqaddimah Jazariyah karya Imam Ibnul Jazari Ad-Durrah. Nah, namun setelah ana timbang-timbang, karena itu pakai bahasa Arab ya, dan tidak ada contoh praktek di situ, jadi ana menurunkan ego ana untuk mengajar itu ya. Adapun yang kita pakai nanti adalah kitab yang ditulis oleh Ustadz nasional kita, guru kita Ustadz Abu Ya'la dan Ustadz Nizar Sa'ad Jabal yang warna hitam ya. Kitab Metode Asy-Syafi'iyah sudah punya? Mana ya? Yang akhwat ada ya? Ada yang belum punya? Belum punya, nanti beli. Nah, tidak mahal ini, tidak bikin antum meninggal insyaallah. Tamam, kalau tidak ada pertanyaan pekan depan ana tanya insyaallah, karena waktunya sudah mau habis ya. Barakallahu fikum, hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.